Radikalisme itu adalah benih atau bibit dari terorisme. Nah, radikalisme itu sangat berbahaya dan sampai kemarin Presiden berpesan kepada TNI Polri untuk jangan sampai kesusupan gitu. Karena kelompok radikal itu ya tujuannya mau menjadikan Indonesia seperti Libya, seperti Irak, seperti Mesir, seperti Yaman, seperti Suriah, yaitu perang tanpa henti, bunuh-membunuh, kacau balau, sehingga sumber daya alamnya bisa disedot oleh orang yang menciptakan, yaitu radikalisme kan itu. Nah ini kemarin BNPT itu lewat direktur penjagaannya yaitu Brigjen Ahmad Nur Wahid memberikan 5 ciri mengenai radikalisme, ustadz radikal itu cirinya apa saja itu. Nanti saya tambah lagi ya, tambah 2 nanti. Yang pertama kalau menurut BNPT yang ciri ustadz radikal itu yaitu ustadz yang anti Pancasila, pro khilafah, menganggap Pancasila itu tidak islami, menganggap Pancasila itu menyebut tauhid dan seterusnya gitu. Mereka juga anti ini anti Pancasila berarti anti semua yang terkait Pancasila termasuk mengharamkan lagu kebangsaan dan seterusnya itu. Jadi dan mereka membodai umat itu dengan kata-kata yang seperti itu. Yang kedua takfiri. Takfiri itu maksudnya ustadz-ustadz yang radikal itu biasanya mudah sekali mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menyesatkan orang, memusyrikan orang yang tidak sejalan dengan agenda dan keyakinan mereka. Jadi yang pertama anti Pancasila, yang kedua suka mengkafirkan atau takfiri. Yang ketiga cirinya adalah mereka selalu anti pemerintah, selalu membuat distrust kepada siapa saja yang sedang berkuasa, pemerintahan manapun gitu. Dengan menciptakan hoax, menciptakan berita bohong, memelintir kebenaran, menciptakan sentimen kebencian kepada pemerintah kan itu. Ya, ini contoh yang sedang terjadi kan sekarang, apa yang sedang mereka lakukan terhadap Gus Yakut kan itu. Yang keempat yaitu mereka itu eksklusif intolerance gitu. Jadi mereka merasa dirinya lebih baik dari yang lain, tidak mau membaur, tidak mau memahami cara berpikir, cara beragama, mazhab atau kelompok yang lain gitu. Yang kelima yaitu cirinya mereka itu anti budaya, anti tradisi. Seperti kemarin misalnya Khalid Basalamah itu mengatakan apa itu wayang dimusnahkan, nah, itu radikal itu namanya. Mereka anti tradisi, mereka menganggap tradisi itu tidak benar. Nah, ini kan biasanya itu semua ciri yang anti Pancasila, takfiri, anti pemerintah, eksklusif, terus kemudian anti budaya ini kan ya cirinya semua itu kan ada pada Salafi Wahabi sebenarnya kan itu. Di sampai sekarang itu bukan hanya Salafi Wahabi, ada beberapa bahkan organisasi yang kemarin dilarang aja kan sekarang udah berselingkuh dengan Salafi Wahabi kan. Dan di dalam ini ciri yang kelima itu maka kita tidak heran kalau mereka menyampaikan wacana mengenai Wali Songo itu enggak ada, ziarah kubur itu musyrik dan seterusnya itu. Jadi membodai umat Islam di Indonesia yang kebetulan literasinya belum tinggi dengan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan itu. Nah, saya mungkin perlu menambahkan ini kan 5 ciri yang diberikan oleh BNPT mengenai ustadz radikal yaitu. Yang pertama tadi kan anti Pancasila, takfiri, suka mengkafirkan, anti pemerintah, suka mengajak rakyat untuk membenci siapapun yang sedang menjadi pemerintah. Yang keempat itu mereka eksklusif, tidak toleran kan itu. Yang kelima mereka anti budaya, anti tradisi, mereka menyerang dan memburuk-burukan serta menjelek-jelekan budaya dan tradisi. Nah, saya mau menambah itu. Yang keenam mungkin perlu ditambahkan ciri mereka itu adalah mereka anti ulama tasawuf, anti ulama torekot gitu. Itu sejak zaman dulu kan memang begitu tuh.
Salah satu cirinya itu mereka menyerang, makanya ulama-ulama yang mengamalkan ilmu tasawuf, yang memiliki torekot itu mereka serang, mereka fitnah itu. Termasuk diantaranya kan guru sekumpul dan lain-lain gitu. Dan juga ulama-ulama yang terkait dengan tasawuf itu berarti ulama-ulama yang semuanya terkait dengan NU kan gitu. Makanya Gus Dur dulu juga difitnah, si Nurholis Majid difitnah, kemudian Sayyid Quraisy Shihab juga difitnah, kemudian Kiai Said Akil Sirot juga difitnah, Yahya Stakuf juga difitnah, Gus Mus juga difitnah. Ya siapa aja yang pokoknya yang terkait dengan NU, karena NU itu adalah salah satu organisasi yang menampung ulama-ulama yang beraliran tasawuf, yang mempraktikkan tasawuf gitu. Yang ketujuh, yaitu mereka selalu hanya berbicara masalah fikih, masalah hukum, tidak dikaitkan dengan yang lain, dan cara mendekati fikih atau hukum itu mereka sangat kaku itu, dan mereka selalu dalam tanda petik untuk mengelabui masyarakat itu mereka selalu mengandalkan dalil-dalil yang dalil-dalil itu sendiri ada kalanya itu memang benar ada kalanya dalil palsu, ada kalanya bahkan dalil yang benar-benar ada itu mereka plesetkan pengertiannya itu. Jadi kira-kira itu kalau kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang anti Pancasila, yang mengatakan pemerintahan Indonesia ini tauhid dan seterusnya, itu jelas radikal. Yang suka mengkafirkan, membid'ahkan orang, memusyrikan orang, itu radikal. Yang suka mengajak rakyat untuk membenci pemerintah dengan berita-berita bohong, itu radikal. Yang eksklusif, intoleran, merasa paling benar, tidak mau memahami yang lain, itu radikal. Yang anti budaya, yang anti tradisi, yang menyerang budaya Indonesia, menyerang tradisi Indonesia, itu adalah radikal. Yang anti ulama tasawuf, anti ulama-ulama NU, itu radikal. Yang terus-menerus hanya bicara hukum, fikih, dengan dalil-dalil yang mereka maui, dengan cara memahami dalil yang sesuka mereka, itulah radikal. Waspadalah supaya Indonesia jangan menjadi negara yang kacau balau seperti Libya, seperti Mesir, seperti Irak, seperti Yaman, seperti Suriah. Ya.